Lo pernah nggak sih bayangin, pas lagi pesan ojol tengah malam, terus driver yang datang ternyata bukan manusia? Atau kebalikannya, lo driver ojol dapat orderan aneh ke lokasi yang sebenarnya udah lama kosong, gelap, dan nggak ada orang. Banyak orang kira itu cuma mitos belaka. Tapi kenyataannya, cerita-cerita kayak gitu sering banget kejadian, bro. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, welcome back to Gelapnet, channel horor modern yang vibes-nya lebih bikin merinding daripada lihat tunjangan anggota DPR. Anjay. Malam ini, kita bakal masuk ke dunia kelam yang mungkin relate dengan cerita temen atau tetangga lo. Mulai dari nganter makanan ke rumah kosong, dapat penumpang yang ternyata hantu korban kecelakaan, sampai kisah misterius customer yang sadar kalau ojol yang nganterin makanan ke rumahnya ternyata bukan manusia. Tapi gue saranin jangan nonton sendirian ya bro. Karena siapa tahu pas lo lagi dengerin cerita ini, ada ojol tua yang duduk di belakang lo ikut dengerin juga. Lo bayangin deh, lo jadi driver ojol malam-malam, sekitar jam 11:30. Orderan masuk, nasi goreng spesial ke alamat di pinggiran kota. Awalnya biasa aja, cuma orderan receh. Tapi begitu lo sampai di lokasi, rumahnya udah kelihatan kayak nggak ditempatin bertahun-tahun. Cat tembok yang lupas, halaman penuh rumput liar, dan lampu teras cuma nyala redup kayak mau mati. Lo ngetik di chat customer, "Mbak, saya udah sampai ya." Tapi gak ada balasan. Terus tiba-tiba pintu rumah itu kebuka sendiri. Grrrr, pelan banget. Dari dalam ada suara cewek. "Mas, taruh aja makanannya di meja depan ya." Suaranya halus, tapi entah kenapa bikin bulu kuduk lo langsung berdiri. Banyak driver ojol yang cerita kalau orderan tengah malam itu suka aneh-aneh. Ada yang disuruh ngantar ke kos-kosan yang udah lama kosong, ada yang ke kantor tua, bahkan ada yang ke rumah yang katanya baru aja kebakaran. Kata mereka, orderan kayak gitu biasanya nggak bakal bisa ditolak sistem. Jadi meskipun lo udah pencet cancel, tetap balik lagi ke akun lo. Kayak ada yang maksa buat datang ke sana. Dan yang paling serem, kadang setelah nganter, aplikasi ojolnya langsung error. Riwayat order hilang, saldo juga nggak nambah. Padahal lo jelas-jelas udah nyerahin makanannya. Kayak orderan itu nggak pernah ada di database. Cerita ini datang dari seorang driver yang biasa mangkal di sekitar Depok. Dia dapat orderan sate ayam ke alamat di perumahan tua. Sampai lokasi, rumahnya kelihatan gede tapi kusam. Tirai jendela kotor, pagar berkarat, dan nggak ada satupun rumah tetangga yang nyala lampunya. Dia coba hubungin customer lewat telepon, diangkat. Suara perempuan. "Iya mas, taruh aja di meja depan, uangnya udah saya selipin di bawah piring." Oke, simple. Dia jalan ke meja kecil yang ada di teras. Meja itu ditutupi taplak putih, lusuh dan bau apek. Di atasnya ada piring kosong, beneran kosong. Dia taruh plastik sate di situ, terus coba ngangkat taplak buat ngecek bener nggak ada uang di bawahnya. Dan lo tahu apa yang dia temuin? Bukan uang, tapi koin kuno, logam jadul yang udah berkarat parah. Pas dia ngeliat itu, tiba-tiba lampu teras mati, gelap total. Dari dalam rumah, ada suara ketawa kecil kayak cewek remaja, pelan banget, tapi jelas. Driver itu langsung kabur ke motor, gaspol sampai keluar perumahan. Pas nyampe jalan raya, handphonenya bunyi. Notifikasi orderan selesai. Tapi yang bikin aneh, di aplikasi nggak ada saldo masuk, malah orderannya hilang kayak nggak pernah ada. Dan yang lebih gila lagi, koin yang tadi dia ambil di kantong celananya udah nggak ada, kosong. Beberapa hari kemudian, driver ini cerita ke temennya yang asli warga situ. Temennya bilang, rumah itu udah kosong dari tahun 2000-an. Pemiliknya meninggal satu keluarga karena kebakaran. Dan katanya, anak perempuannya masih sering muncul di sana buat nerima makanan. Dan lo tahu yang paling mind blowing?
driver itu sakit panas tinggi seminggu penuh setelah kejadian. Badannya anget terus, tapi dokter bilang gak ada gejala medis. Baru sembuh setelah ibunya bawa dia ke orang pintar buat dibersihin. Sampai sekarang, setiap lewat daerah itu, dia selalu ngerasa ada yang ngawasin dari balik pagar rumah tua itu. Dan katanya, kalau ada driver lain yang dapat orderan ke situ, jangan pernah ditolak. Karena sekali nolak, orderan itu bisa balik lagi berkali-kali, sampai akhirnya lo terpaksa datang juga. Gokil nggak sih, orderan receh bisa jadi pengalaman mistis yang nggak bisa dia lupain seumur hidup. Nah, kalau itu cerita dari ngantar makanan ke rumah kosong, segmen berikutnya bakal lebih serem lagi. Bayangin, lo driver ojol, dapet orderan antar penumpang malam-malam, tapi ternyata penumpangnya bukan manusia. Stay tune bro, jangan skip karena ini makin aneh, makin creepy. Sekitar jam 1 pagi, HP lo tiba-tiba bunyi. Ting, orderan masuk. Bukan makanan, tapi penumpang. Lokasi jemput pinggir jalan besar, agak sepi deket lampu merah. Pas lo sampai, ada cewek muda berhijab, bawa tas kecil. Senyumnya ramah banget. Dia bilang, "Mas, tolong antar saya ke alamat ini ya." Lo cek, tujuannya pemakaman umum di ujung kota. Awalnya lo mikir, mungkin dia punya urusan atau mau jenguk makam keluarga. Tapi siapa coba yang minta diantar ke kuburan jam 1 pagi? Cerita driver ojol soal nganter penumpang misterius emang udah sering kedengeran. Ada yang penumpangnya hilang tiba-tiba di tengah jalan, ada yang ngasih bayaran pakai uang kuno, bahkan ada yang ngikutin terus kemanapun lo pergi. Kata orang, kalau lo dapet orderan ke tempat-tempat kayak kuburan, rumah sakit tua, atau jalan buntu, lo harus hati-hati. Soalnya, kadang bukan manusia yang manggil lo, tapi mereka yang pengen lo jadi bagian dari perjalanan goib. Dan yang bikin ngeri, gak semua driver bisa nolak. Ada yang bilang, aplikasi ojol itu kayak media, bisa jadi pintu buat antar jemput ke dunia lain. Gokil kan? Cerita ini datang dari seorang driver ojol di Semarang. Dia dapat orderan sekitar jam 12 lewat, lokasi jemput deket terminal kecil. Sampai sana, bener aja, ada cewek pakai gamis putih. Wajahnya agak pucat, tapi senyumnya manis banget. Dia naik ke motor, duduk, terus bilang, "Mas, ke pemakaman Giri ya." Driver ini awalnya agak heran, tapi ya udah, dia jalan aja. Sepanjang jalan, cewek itu gak banyak ngomong. Cuma sekali bilang, "Lewat jalan kecil aja mas, biar cepet." Masalahnya, jalan kecil itu gelap banget. Gak ada lampu, kanan kiri pohon besar. Mereka cuma ditemani cahaya lampu depan motor. Tiba-tiba, driver ini nyium bau wangi melati nyengat banget. Dia nengok dikit lewat spion, dan hampir jatuh. Karena di spion, wajah cewek itu berubah. Pucat banget, matanya hitam, bibirnya biru. Dia panik, gas motor lebih kencang. Pas sampai di gapura pemakaman, cewek itu bilang, "Mas, berhenti di sini aja, makasih ya." Dia turun, jalan masuk ke pemakaman. Driver itu nunggu sebentar, karena mau minta bayaran. Tapi cewek itu hilang. Gak ada jejak, gak ada suara langkah. Yang ada cuma bau melati makin nyengat. Dia cek aplikasi, orderan otomatis selesai, dan bayarannya 0 rupiah. Keesokan harinya, driver ini dengar kabar dari warga sekitar pemakaman itu. Dia bilang udah banyak yang ngalamin hal serupa. Katanya cewek itu korban kecelakaan di jalan deket terminal beberapa tahun lalu. Dia sering manggil driver buat nganterin ke kuburan tempat dia dimakamkan. Yang lebih gila lagi, beberapa driver yang nganterin katanya suka ketempelan. Ada yang jatuh sakit, ada yang tiba-tiba mimpi buruk tiap malam. Bahkan ada yang ngelihat cewek itu ikut duduk di pojokan rumahnya pas malam Jumat. Driver yang ngalamin cerita ini akhirnya minta tolong dimandiin pakai air doa di masjid. Katanya baru setelah itu bau melati hilang dan dia bisa tidur normal lagi. Tapi sejak kejadian itu, dia sumpah gak bakal nerima orderan aneh tengah malam. Kalau ada orderan tujuan kuburan, cancel. Gak peduli denda, gak peduli rating jeblok. Nyawa lebih penting daripada rating. Gila ya,
Lo kira ngantar penumpang itu cuma soal jalan dan tujuan. Ternyata bisa jadi penjelajahan ke dunia lain juga. Tapi tunggu dulu, cerita belum selesai. Segmen berikutnya malah lebih gokil. Lo bayangin kalau kali ini lo bukan drivernya, tapi lo yang pesen makanan online. Coba like dulu, karena yang terakhir bakal jadi cerita paling creepy malam ini. Lo pernah nggak sih pesen makanan online malam-malam gara-gara lapar? Lo lihat di aplikasi, abang ojolnya udah dekat. Lokasinya kelihatan gerak di map. Beberapa menit kemudian, makanan nyampe depan rumah lo. Lo ambil, kasih rating, terus makan kayak biasa. Tapi bayangin kalau ternyata driver ojol yang nganterin itu bukan manusia. Banyak orang mikir ini cuma cerita iseng. Tapi ada pengalaman nyata yang bikin lo mikir 2 kali sebelum klik tombol order now tengah malam. Cerita-cerita tentang ojol gaib sebenarnya udah sering muncul di forum dan sosmed. Ada yang bilang drivernya ngilang setelah nganter. Ada yang kasih uang bayaran bentuknya kertas lusuh. Pas dicek besoknya, berubah jadi daun kering. Ada juga yang mukanya nggak kelihatan jelas, kayak kabur, bahkan nggak terekam CCTV rumah. Kata orang pinter, dunia gaib itu bisa ikut numpang di teknologi manusia. Mereka bisa manfaatin sinyal, listrik, bahkan aplikasi. Jadi jangan heran kalau ada ojol gaib yang tiba-tiba muncul cuma buat ngantarin makanan atau malah nganterin sesuatu yang nggak lo pesen. Cerita ini dialamin sama seorang mahasiswa di Jakarta. Malam itu sekitar jam 11 lewat, dia kelaparan. Warteg dekat kos udah tutup. Jadi dia buka aplikasi ojol dan pesen nasi goreng. Orderannya diterima cepet banget. Nama drivernya agak aneh, cuma inisial, gak ada foto profil. Tapi lokasinya kelihatan jalan di map. Makin lama makin deket. Gak lama, ada bunyi motor berhenti di depan kos. Dia keluar, lihat seorang abang ojol pakai jaket hijau tua, helm full face, jadi mukanya gak kelihatan. Tangannya pucet banget, kurus tapi ramah. Dia ngasih plastik isi nasi goreng, terus bilang pelan, "Ini orderannya mas." Si mahasiswa buru-buru ambil, mau ngasih uang cash karena metode pembayarannya COD. Tapi yang bikin merinding, uang itu ditolak. Abang ojol itu cuma senyum tipis sambil bilang, "Udah, nanti aja bayarnya." Si mahasiswa bingung, tapi ya udah. Dia balik ke kamar, buka nasi gorengnya dan langsung makan. Rasanya enak banget, gurih, wangi, bikin nagih. Tapi pas bangun pagi, dia kaget. Plastik nasi goreng di mejanya kosong. Bukan bekas bungkus makanan, tapi kertas koran tua yang udah lusuh dan berdebu. Bahkan di aplikasinya, orderan itu nggak tercatat sama sekali. Kayak nggak pernah ada transaksi semalam. Sejak kejadian itu, mahasiswa ini sering sakit-sakitan. Badannya lemes, kayak ada yang ngisep energinya pelan-pelan. Sampai suatu malam dia mimpi aneh. Dirinya duduk di sebuah warung tua, ditemenin abang ojol yang sama. Tapi kali ini helmnya kebuka. Dan ternyata wajahnya bukan manusia. Pucat, matanya kosong, bibirnya hitam, dan dari mulutnya keluar darah. Abang ojol itu bilang, "Makanan kemarin itu bukan gratis. Kamu udah makan, sekarang gantian aku yang makan." Besoknya si mahasiswa sakit keras, gak bisa bangun dari kasur. Katanya tiap malam selalu ada suara motor berhenti di depan kos. Tapi pas dicek gak ada siapa-siapa. Orang-orang sekitar bilang kemungkinan besar dia pernah nerima rejeki gaib. Makanan yang kelihatan normal sebenarnya cuma jelmaan. Dan konsekuensinya dia jadi bagian dari perjanjian gaib itu. Sampai sekarang gak jelas nasibnya gimana. Ada yang bilang dia pindah kos mendadak. Ada juga yang bilang keluarganya jemput pulang karena sakit misterius. Yang jelas, cerita ini bikin banyak orang mikir ulang buat pesen makanan tengah malam. Karena bisa aja ojol yang datang bukan manusia, dan makanan yang lo makan bukan makanan biasa. Wih, gokil banget kan cerita-cerita ojol tadi? Mulai dari driver yang harus nganter makanan ke rumah kosong, penumpang misterius yang ujungnya minta diantar ke kuburan, sampai customer yang baru sadar kalau ojol yang nganterin makanan ke rumahnya ternyata bukan manusia.
Semua cerita itu punya satu benang merah, bro. Dunia gaib itu nggak pernah jauh dari kehidupan kita sehari-hari. Lo bisa pesan makan, naik ojol, atau sekedar buka aplikasi di HP. Tapi jangan lupa, ada hal-hal yang nggak bisa dijelasin logika yang bisa ikut numpang lewat teknologi. Mau lo percaya atau enggak, itu hak lo. Tapi satu hal yang pasti, kalau kejadian-kejadian kayak gini udah pernah dialamin banyak orang, berarti ada sesuatu yang bener-bener nyata di baliknya. Dan biasanya yang kelihatan paling biasa, justru yang paling seram. Kita hidup di era serba instan. Pesan makan tinggal klik, nyari driver tinggal tunggu. Tapi jangan sampai karena pengen instan, lo lupa satu hal. Kadang shortcut itu malah ngantar lo ke jurang, atau lebih parah, ngantar lo ke dunia yang bukan buat manusia. Jadi, buat lo yang masih penasaran sama kisah-kisah mistis lain, stay tune di Gelapnet. Karena gue bakal terus bawain cerita-cerita gelap dari balik kehidupan sehari-hari. Mulai dari ritual pesugihan, urban legend, sampai kisah nyata kayak yang lo dengerin barusan. Jangan lupa klik tombol subscribe sekarang juga, biar lo nggak ketinggalan tiap kali gue upload cerita baru. Kalau menurut lo cerita ojol kali ini bikin bulu kuduk lo berdiri, kasih like di video ini. Dan share ke temen lo yang suka horor, biar mereka juga ikutan ngerasain vibes-nya. Ingat bro, dunia gaib itu selalu ada di sekitar kita. Kadang nggak kelihatan, kadang nggak berasa, tapi selalu ngeliatin kita. Sampai ketemu di episode Gelapnet berikutnya. Dan ingat satu hal, kalau tiba-tiba ada suara motor berhenti di depan rumah lo tengah malam, jangan langsung keluar. Siapa tahu yang datang bukan abang ojol. Salam gelap.